Hmm, Selamat malam, putusan pengampu IRCT Manager STMP. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Abdul dengan NIM 1412 41115. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas IPS Ekonomi Teknik. Dengan alur cerita, dalam kasus ini saya membuat simulasi ketika saya ingin membuka usaha kafe dengan modal awal sebesar 10 juta dan waktu investasi 5 tahun dan tingkat tinggi bunga 10% per tahun. Saya memiliki dua pilihan investasi kafe yaitu alternatif A, lokasi di arah strategis, biaya sewa dan operasional lebih tinggi, tapi memiliki potensi pelanggan lebih ramai. Diperkirakan menghasilkan arus kas bersih 3 juta per tahun, sedangkan alternatif B, kafe pinggir kota, biaya sewa lebih murah dan tempat lebih tenang, namun pelanggan tidak sebanyak di pusat kota, sehingga arus kas bersih hanya 2,5 juta per tahun. Untuk data dasarnya, keterangan alternatif A adalah awal 10 juta, umur proyek 5 tahun, dan tingkat bunga 10%. Untuk alternatif B adalah awal 10 juta, umur proyek 5 tahun, dan tingkat bunga 10 juta, dan tingkat bunga 10%. Cash per tahun yaitu tahun ke 0, cashflow A yaitu minus 10 juta dan cashflow B sama minus 10 juta. Sedangkan untuk yang satu cashflow cashflow A 3 juta dan cashflow B 2,5 juta. Selanjutnya tahun kedua yaitu cashflow A 3 juta dan cashflow B 2,5 juta. Tahun ketiga cashflow B 3 juta, cashflow B 2,5 juta. Tahun keempat cashflow A 3 juta dan cashflow B sama 2,5 juta. Dan itu yang terakhir tahun kelima yang cashflow A-nya 4 juta, cashflow B 2,5 juta. Selanjutnya pada analisis NPV, itu NPV alternatif A yaitu 1.372.360.000. Sedangkan untuk alternatif B minus 523 pasal 4,13. Karena NPV KVA bernilai positif, maka proyek ini layak dijalankan. Sedangkan KVB memiliki NPV negatif, artinya proyek tidak layak secara finansial. Lanjut ke analisis payback period. Untuk KVA, balik modal dalam waktu sekitar 4,3 bulan atau 4 tahun 2,26. Bisa dibulatkan jadi 4,3. Dan balik modal untuk objek alternatif B yaitu 5,3 tahun. Bisa digunakan dari 3. Selanjutnya kepada analisis sensitivitas. Di sini saya menggunakan suku bunga terbagi menjadi 3, yaitu 8%, 10%, 12%. Tapi yang saya gunakan di 10% ini saja, yaitu untuk suku bunga NVVA 8% 1.978.130 rupiah. Utang VVB minus 18,225. Ini untuk 10% NPVA 1.372.360 rupiah. Utang VVB minus 523,033. Untuk NPVA yang 12% 814.329. Untuk NPVB minus 998,059. Mengertinya KVA tetap menunjukkan NPV positif di ketiga skenario suku bunga.
Bahkan KVB tetap tetap negatif bahkan ketika skenario suku bunga, artinya KVA lebih stabil dan tahan terhadap perubahan suku atau tingkat bunga. Selanjutnya pada kesimpulan hasil analisis NPV atau Net Present Value alternatif A positif 1.332.360 rupiah. Yang artinya layak untuk dilanjutkan usahanya, sedangkan alternatif B minus 523.033 rupiah. Yang artinya itu tidak layak untuk dilanjutkan. Yang kedua yaitu bagi period suku bunga 10%. Alternatif A balik modalnya lebih cepat 4,3 tahun, sedangkan alternatif B balik modalnya lebih lama selama 5,3 tahun, yang artinya masih layak untuk KVA alternatif B. Sedangkan yang ketiga yaitu analisis sensitivitas pada suku bunga 8%, A layak karena positif 1.987.130.000, dan untuk B tidak layak karena minus 18,225. Sedangkan pada suku bunga 10%, alternatif A masih layak karena memiliki hasil positif, dan alternatif B tidak layak karena masih minus. Lalu pada bunga 12%, alternatif A masih layak karena masih positif di angka 814,329 ribu, dan alternatif B tidak layak karena masih minus di angka 988,029. Jadi kesimpulan akhirnya alternatif A lebih layak dijalankan karena memiliki NPV positif, waktu pengembalian modal lebih cepat, dan tetap menguntungkan dalam berbagai skenario bunga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.